Bismillahirrahmanirrahim. Penulis berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua, dan tentunya buat teman-teman Fakta Sejarah dimanapun berada. Semoga saja kita semua selalu dalam lindungannya. Amin. Kali ini Kang Dayat akan menceritakan satu kisah nyata yang berjudul Nurdin. Karena sikapmu, aku akhiri hidupku. Mohon maaf, nama tokoh dan daerah Kang Dayat samarkan ya. Dan cerita ini Kang Dayat menyaksikan secara langsung ketika beliau masih kecil pada tahun 80-an. Semoga berkenan, dan sebelum kita masuk ke selengkapnya, kita harus berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Yang namanya laki-laki terlahir ke dunia ini sudah pasti melekat di dirinya suatu beban tanggung jawab dalam hidupnya. Tidak perlu terlalu jauh untuk mengambil contoh tanggung jawab dalam hidup seorang laki-laki. Dari sifat dan ucapan saja seorang laki-laki harus tegas dan bisa mempertanggungjawabkan segala ucapannya serta perbuatan yang ia lakukan. Contoh berikutnya, dari hidup yang akan dijalaninya, seorang laki-laki lambat atau cepat akan menjadi kepala keluarga. Yang namanya kepala keluarga, tentunya kita semua tahu tanggung jawab apa saja yang harus dilakukan oleh seorang laki-laki. Dari beberapa contoh tanggung jawab laki-laki di atas, memang jelas semua ada di pundak laki-laki. Namun seorang laki-laki tidak akan pernah kuat dalam satu keluarganya bila tidak ada kerjasama seseorang yang dapat mendukungnya dengan baik. Untuk lebih spesifik lagi arti tanggung jawab seorang laki-laki, Kang Dayat akan mengarahkan ke dalam suatu rumah tangga. Dalam rumah tangga, peran laki-laki jelas sebagai apa? Ya, mencari nafkah, membina rumah tangga, melindungi serta mengayomi keluarga, dan lain sebagainya. Namun tidaklah semestinya semua dibebankan kepada seorang suami saja. Atau mungkin bisa saja seperti itu, tapi harus ada penyeimbang, yaitu peran seorang istri, kerjasama yang baik dalam membangun hidup bahagia, atau minimal seorang istri tidak membebani suami dengan tuntutan yang di luar kemampuan suami. Seperti halnya yang terjadi kepada Nurdin dengan Sam'enah. Hidup di pedesaan lokasi transmigrasi pada masa 1980-an. Nurdin seorang pria berparas dapat dikategorikan ganteng. Ia berprofesi sebagai petani. Juga terkadang ia bekerja sebagai buruh harian lepas di perkebunan yang ada di sekitar desa itu. Nurdin juga seorang seniman, yaitu pemain kuda lumping Banjarnegara, Jawa Tengah. Di desa itu. Ya, sementara istri yang Nurdin cintai yaitu Sam'enah. Sam'enah selain sebagai ibu rumah tangga, ia pun sebagai sinden yang satu grup dengan suaminya. Nurdin dan Sam'enah memang terlihat bahagia. Walau ya, jika dilihat dari paras keduanya, bagai langit dan bumi, Sam'enah memiliki paras yang, sepertinya jauh dari kata cantik. Entahlah dari sisi mananya yang dilihat oleh Nurdin, sehingga ia bisa jatuh cinta kepada Sam'enah. Namun kembali, jodoh, maut, dan rezeki, Allah lah yang mengatur. Walau terkadang warga desa membahas masalah ketidakserasian mereka berdua. Seperti ucapan Narto kepada Slamet di pos ronda yang saat itu mereka tengah berjaga. Mau bengi, nyong krungu, anak gledek, banter mensung. Ya, ujar Narto kepada Slamet. Dan Slamet pun menjawab bingung. Sing temenan ya, lu kok nyong ora krungu ya? Ya gimana mau dengar, rumahmu kan jauh dari rumahnya Nurdin dan Sam'enah, jawab Narto lagi. Mendengar ucapan Narto ketika tertawa ngakak, dan ia pun berkata, hahaha, wis tak bedek,
Meski rikane ngerasani untune Suminah sing merongos kan? Balas Slamet, lalu mereka tertawa. Siang itu di rumahnya Nurdin. Seperti biasa waktu sholat zuhur pulang dari kebun, ia istirahat dan makan siang. Dan selepas zuhur ia kembali ke kebun. Namun setibanya di rumah dan hendak makan, ia tak mendapati makanan apapun. Ya, Saminah istri yang ia cinta itu tidak memasak. Nurdin mencari istrinya di kamar, namun ia tak menjumpai keberadaannya. Karena di rumah tak ada, lalu Nurdin mencari keluar. Dari jauh ia melihat istrinya tengah ngerumpi dengan tetangganya. Rupanya Saminah menyadari jika suaminya saat itu tengah memperhatikannya. Saminah terlihat berpamitan dan pulang ke rumah. Setibanya di depan rumah, ia ditanyai Nurdin, kenapa gak masak? Dek, Mas lapar, tapi kok kamu gak masak? Demikian Nurdin bertanya dengan lembut, walau ia sebenarnya kesal. Masih nanya apa yang bisa aku masak, hah? Apa-apa gak ada, makanya jangan jadi orang miskin. Kamu sih gak bisa cari duit yang banyak, bosan aku hidup dengan kamu. Bagai disambar petir, Nurdin mendengar ucapan Saminah yang menghardiknya dengan kata-kata yang menyakitkan. Seperti biasa Nurdin hanya diam. Di luar rumah memang mereka terlihat rukun, tapi sebenarnya Nurdin memang selalu mendapat perlakuan dan sikap yang tidak baik dari istrinya. Namun Nurdin selalu mengalah, walau mungkin orang lain berpendapat bahwa Nurdin terlalu lemah dengan sikap istri yang sudah keterlaluan. Ya udah, kalau ndak masak nggak apa-apa. Tapi kan baru 2 hari kemarin Mas gajian dari kebun, dan uangnya Mas kasih ke kamu, Dek. Masa sudah habis? Jawab Nurdin dengan pelan. Mendengar ucapan Nurdin, bukannya sadar, justru Saminah semakin beram. Oh, Mas sudah perhitungannya dengan istrimu sendiri. Duit itu sudah habis, aku belikan baju, paham? Sambung Saminah lagi. Ya udah kalau sudah habis, jawab Nurdin singkat, sembari duduk di bangku kayu yang ada di teras rumahnya. Makanya cari duit yang banyak, memang kamu laki-laki gak berguna, ucap Saminah lagi, seraya melangkah masuk ke dalam rumah serta mengembaskan pintu dengan kuat. Mendapat perlakuan serta sikap yang selalu menyakitkan itu, Nurdin hanya duduk termenung di bangku itu. Terlihat dari raut wajahnya begitu ia bersedih. Bukan kali ini saja Saminah bersikap demikian, namun hampir setiap hari. Dengan perasaan sedih serta pikiran berkecamuk, Nurdin bangkit dari duduknya. Lalu ia masuk ke dalam rumah untuk mengambil golok dan cangkul. Tak lama berselang ia pun keluar dan berangkat lagi ke kebun dengan berjalan kaki. 2 minggu kemudian, siang yang begitu cerah, panas matahari yang terik menyinari bumi, sehingga para warga memutuskan beristirahat di dalam rumah. Hanya beberapa warga saja yang memulai aktivitas. Selepas zuhur, tiba-tiba saja terdengar teriakan seseorang, sehingga memecahkan sunyinya siang itu. Pak RT, Pak. 2 orang anak remaja laki-laki berteriak dan mengetuk rumah Pak RT. Tak lama berselang, pintu rumah Pak RT pun dibuka. Dengan raut muka terkejut sekaligus heran, kenapa tiba-tiba saja Gudel dengan Tarno datang dan berteriak-teriak? Ada apa dengan kalian? Kok berteriak-teriak? Tanya Pak RT setelah keluar dan berhadapan dengan Gudel dan Tarno di depan rumahnya. Dengan nafas memburu, Gudel menjawab, Pak, kami tadi mencari sarang burung di hutan sebelah kebunnya Mas Nurdin. Terus kenapa kalau kalian cari sarang burung di sana, kok ngelapor ke saya? Potong Pak RT. Bukan gitu Pak RT. Kami di sana menemukan kepala manusia sudah jadi tengkorak dan banyak lagi tulang-tulangnya. Terang Gudel dan Tarno dengan nafas tersengal karena mereka berdua berlari dari hutan ke rumah Pak RT. Mendengar info dari Gudel dan Tarno, seketika Pak RT terkejut dan berkata, Masa iya Dek? Sing bener, jangan-jangan kalian salah lihat. Bener Pak RT, kami tidak salah lihat, sambung Tarno meyakinkan Pak RT. Singkat cerita,
Pak RT dengan terburu-buru berpakaian. Lalu ia pergi ke rumah Pak Kades yang rumahnya tidak jauh dari rumahnya dan masih satu RT dengannya untuk melaporkan temuan Gudel dan Tarno. Di rumah Pak Kades, Pak RT mengetuk pintu rumah Pak Kades. Beruntung, saat itu Pak Kades tengah berada di rumah. Singkat kata, Pak RT menjelaskan semua ke Pak Kades. Lalu Pak Kades memerintahkan ke Pak RT agar segera diumumkan di speaker masjid. Dalam waktu singkat, ratusan warga berkumpul di depan rumah Pak Kades. Setelah mendapat arahan dari Pak Kades, warga pun secara bersamaan berangkat ke lokasi di mana Gudel dan Tarno menemukan sebuah tengkorak dan tulang belulang di hutan dekat kebunnya Nurdin. Setibanya di lokasi di mana Gudel dan Tarno memberi informasi bahwa mereka menemukan tengkorak manusia dan ternyata benar saja. Di bawah sebatang pohon yang tidak terlalu besar, terlihat benda bulat berwarna putih. Ya, itulah kepala manusia yang sudah menjadi tengkorak. Serta terlihat juga beberapa bagian tulang belulang yang berserakan. Astagfirullah, ini tengkorak siapa ya? Pak Kades serta warga beristighfar setelah melihat benda tak lazim itu. Karena di pedesaan yang tak pernah ada masalah dan keributan, tiba-tiba saja ditemukan tengkorak dan tulang berserakan seperti itu. Dan Pak Kades tidak pernah mendapat laporan ada warga yang hilang. Bapak-bapak, saya mohon bantuannya. Segera kita kumpulkan tulang-tulangnya dan bagian kepalanya, masukkan ke dalam karung dan kita bawa ke kantor desa. Dan bantu juga perhatikan di sekitar tempat ini. Siapa tahu mendapat petunjuk siapa gerangan jenazah ini. Demikian ujar Pak Kades memberi perintah ke warganya. Tanpa sengaja Pak Kades melihat sesuatu yang janggal. Ketika ia mendongakkan kepalanya ke bagian atas pohon itu, ia mengerutkan keningnya saat matanya melihat seutas tali tambang berwarna kuning dengan ukuran kecil di dahan pohon itu. Pak RT, kesini sebentar. Pak Kades memanggil Pak RT yang saat itu tengah sibuk mengumpulkan tulang-tulang manusia yang belum diketahui siapa pemiliknya. Iya Pak Kades, ada apa? Jawab Pak RT setelah berada di dekat Pak Kades. Coba Bapak lihat, sepertinya ada kaitannya tali itu dengan ditemukannya tengkorak dan tulang belulang itu. Ujar Pak Kades seraya jari telunjuknya menunjuk ke arah dahan yang tak jauh di atas mereka. Jadi, maksud Pak Kades, orang itu mati gantung diri ya? Ucap Pak RT dengan raut wajah tegang ke Pak Kades. Kalau dugaan saya seperti itu Pak RT. Tapi, sudah diam saja dulu. Sekarang kita coba cari dulu bukti yang lain. Pak, sepertinya ini bajunya Pak. Tiba-tiba saja seorang warga berteriak ke Pak Kades menunjukkan selai baju kaos berlengan panjang berwarna coklat tua serta terdapat motif tulisan putih di bagian dadanya. Dan tak lama kemudian, seorang warga lainnya melaporkan penemuan bagian celana berbahan kain berwarna hitam. Yang terakhir warga menemukan sebilah golok yang warangkanya terbuat dari kayu bercat warna merah. Singkat cerita, Pak Kades bersama warganya kembali ke kantor desa dengan beberapa bukti yang ditemukan di lokasi. Setibanya di kantor desa, Pak Kades mengumpulkan warga desanya. Terlebih warga yang satu RT dengan beliau. Semua warga berkumpul di halaman kantor desa, terkecuali Nurdin. Saminah, mana suamimu? Pak RT bertanya ke Saminah, menanyakan kemana suaminya, yaitu Nurdin. Karena Pak RT tidak melihatnya. Padahal TKP penemuan kerangka manusia itu di dekat area kebunnya. Suamiku dari subuh ke kebun Pak RT. Biasanya malam dia baru pulang. Sudah 2 minggu lebih dia seperti itu. Berangkat subuh dan pulang malam. Sudah itu gak pakai makan dia langsung tidur. Bahkan aku sudah lama gak ditidurin. Jawab Saminah kepada Pak RT. Mendengar jawaban Saminah, sontak bapak-bapak dan ibu-ibu seketika tertawa. Dasar kamu ini bocor nah. Masa iya gak pernah ditidurin? Pungkas Samijem, tetangganya Saminah. Serius aku Jem.
Sudah 2 minggu lebih aku gak dapat jatah dari suamiku. Wong dia itu aneh sekarang. Jangankan ngomong, ditanya saja gak jawab. Aku biarkan saja. Yang penting setiap subuh setelah dia pergi aku temukan duit banyak di atas meja. Yang penting duit. Hahaha. Sambut Saminah lagi dengan tawa ngakaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hari ini berdasarkan laporan dari warga bahwa telah ditemukan kerangka manusia di desa kita ini, tepatnya di wilayah perkebunan warga. Kita semua belum tahu kerangka tubuh siapa yang diketemukan ini, karena selama ini tidak ada laporan dari warga desa kita yang kehilangan keluarganya. Namun jika dilihat dari pakaian yang diketemukan di lokasi tersebut, merujuk ke seorang pria dewasa. Demikian ujar Pak Kades menuturkan. Para warga dengan dada berdebar fokus mendengar penuturan Pak Kades. Lalu Pak Kades melanjutkan berbicara. Dan saya mohon perhatiannya. Adapun barang yang ditemukan di lokasi yaitu satu setel pakaian pria, sebilah golok. Jadi tolong perhatikan, siapa tahu ada yang mengenali pakaian dengan golok ini, ujar Pak Kades seraya mengangkat barang buktinya. Seketika ratusan pasang mata tertuju ke depan di mana Pak Kades tengah menunjukkan barang-barang tersebut. Tiba-tiba saja ada seseorang berteriak sembari melangkah ke depan. Pak, itu kan baju dan goloknya suamiku, ujar seseorang itu. Sontak semua mata memandang ke asal suara dan ternyata itu suara Saminah yang berteriak. Apa benar sudah yakin ini baju dan goloknya suamimu? Tanya Pak Kades kepada Saminah. Benar Pak Kades, ini baju dan goloknya suamiku, jawab Saminah pasti. Tapi gak mungkin, suamiku sudah mati dan sudah jadi tengkorak. Karena suamiku tiap malam pulang Pak, sambung Saminah. Sekarang suamimu di mana? Tanya Pak Kades ke Saminah. Mendapat pertanyaan Pak Kades, sejenak Saminah terdiam, lalu ia menjawab. Di kebun Pak Kades. Dia sudah 2 minggu lebih setiap hari ke kebun. Berangkatnya sebelum subuh dan pulang ke rumah sudah malam. Aku gak tahu kenapa, karena aku gak pernah ikut ke kebun. Demikian tutur Saminah kepada Pak Kades. Kamu gak pernah bertanya kenapa suamimu seperti itu? Selidik Pak Kades. Aku pernah nanya ke dia, kenapa selalu pergi sebelum subuh dan pulang sudah malam, dan kenapa gak mau makan di rumah. Tapi dia gak pernah jawab dan bicara kepadaku Pak Kades, jawab Saminah lagi. Oh ya Pak Kades, saya yakin itu baju dan goloknya suamiku. Cuma bedanya golok suamiku pakai tali warna kuning, ucap Saminah. Dek. Mendengar ucapan Saminah yang mengatakan bahwa itu golok milik suaminya. Cuma setahu Saminah, punya suaminya pakai tali berwarna kuning. Pak Kades merasa jantungnya berdebar karena ia teringat dengan seutas tali yang tersimpul di dahan pohon, di mana ditemukannya kerangka manusia serta pakaian yang kini diakui Saminah milik suaminya. Sekarang saya minta tolong kepada Pak Hansip pergi ke kebunnya Nurdin untuk menjemputnya, ujar Pak Kades ke Pak Hansip yang saat itu berdiri di samping Pak Kades. Lalu Pak Hansip dengan ditemani 2 orang warga berangkat ke kebunnya Nurdin, karena menurut keterangan Saminah bahwa Nurdin pulang bila waktu malam saja. 1 jam berlalu, Pak Hansip bersama 2 warga yang tadi menjemput Nurdin pun kembali, namun tidak terlihat Nurdin bersama mereka. Lalu mereka bertiga melaporkan kepada Pak Kades bahwa mereka tidak menemukan Nurdin di kebunnya, dan mereka menjelaskan bahwa di kebunnya tidak ada bekas pengerjaan baru, menandakan bahwa kebun itu sudah lama tidak dirawat. Mendengar laporan dari warganya, semakin kuat dugaan Pak Kades bahwa penemuan kerangka manusia itu ada kaitannya dengan Nurdin. Cuma sangat berseberangan dengan keterangan Saminah yang mengatakan bahwa suaminya setiap hari pulang. Walau ada keanehan yang tidak biasanya dari sikap suaminya itu. Jadi begini para warga sekalian,
Masalah ini kita tunggu 2 hari, dan setelah 2 hari ada yang merasa kehilangan anggota keluarganya, segera lapor ke saya agar saya bisa melanjutkan melaporkan ke kepolisian, tutup Pak Kades. Dan Pak Kades mempersilahkan kepada warga untuk pulang dan akan dikumpulkan kembali 2 hari mendatang. Malam itu, suasana sangat dingin karena selepas kumpul di kantor desa hujan mengguyur desa itu. Walau mulai reda, namun tetap rintik hujan masih terus merintik di bumi ini. Samina terlihat gelisah malam itu dengan penemuan pakaian serta golok milik suaminya di lokasi ditemukan kerangka manusia itu. Sementara ia yakin itu bukan suaminya karena suaminya setiap malam selalu pulang. Waktu menunjukkan jam 9 malam, ia semakin gelisah karena suaminya belum pulang juga. Biasanya jam 9 malam suaminya pulang. Samina masih duduk di bangku terasnya. Ia baru akan masuk ke dalam bila suaminya sudah datang. Tiba-tiba saja, Samina dikejutkan oleh gonggongan anjing. Tak jauh dari depan rumahnya. Entah anjing siapa dan dari mana, Samina melihat 3 ekor anjing memasuki halaman rumahnya. Bahkan ketiga anjing itu seperti mengitari rumahnya sambil terus menyalak. Samina merasa ketakutan. Lalu ia pun masuk ke dalam rumah dan mengunci pintunya. Lalu ia memutuskan untuk menunggu suaminya di kamar saja. Ketika baru saja meninggalkan pintu depan dan melangkah hendak menuju kamar, ia mencium sesuatu yang membuat ia mual. Bau apa ini? Pikir Samina. Iya, Samina mencium bau bangka yang sangat menyengat, seakan menyeruak memenuhi setiap sudut rumahnya. Sembari menutup hidung dan mulut dengan telapak tangannya, Samina terus melangkah menuju kamarnya. Dan ketika ia membuka pintu kamarnya, tiba-tiba saja dari dalam kamarnya seketika banyak lalat hijau berhamburan keluar dari kamarnya. Sehingga banyak lalat-lalat itu menabrak wajahnya, yang membuat ia lebih terkejut lagi. Di dalam kamar, ia melihat suaminya atau Nurdin tengah duduk di tepi ranjang kayu dengan wajah tertunduk, serta lalat-lalat hijau itu mengurumuni tubuh dan wajahnya. Samina hanya diam terpaku melihat pemandangan itu. Matanya terbelalak menatap ke arah suaminya yang saat itu terlihat mengerikan. Dengan perlahan, Nurdin mengangkat wajahnya dan memandang ke arah Samina, seraya ia berkata, "Dek, maafkan mas." Lalu tiba-tiba saja, duk 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 duk, kepala Nurdin terjatuh dari badannya, menggelinding hingga di ujung kaki Samina. Menyaksikan hal yang sangat mengerikan itu, seketika Samina terkulai lemas dan tak sadarkan diri, terjatuh di lantai. Singkat cerita, entah sudah berapa lama ia pingsan, tiba-tiba saja Samina kembali siuman. Begitu ia sadar dan menyadari tengah terbaring di lantai di depan pintu kamarnya, ia berusaha mengingat kembali apa yang terjadi. Samina langsung beranjak bangun dan langsung mengarahkan pandangan matanya ke dipan, di mana sebelum pingsan, ia melihat sosok suaminya duduk di sana dengan penampakan sangat mengerikan. Saat ini, ia tidak melihat siapapun di dalam kamarnya. Hening dan sepi. Dengan perlahan kakinya melangkah masuk ke dalam kamar, lalu Samina mendekati dipannya. Sontak ia terkejut. Begitu melihat tempat sebelumnya, melihat Nurdin duduk, terlihat belatung dengan jumlah sangat banyak di sana. Samina langsung teriak menangis ketakutan. Seraya ia berlari keluar rumah. Di luar rumah, ternyata hari masih gelap. Entah sudah jam berapa saat itu. Yang jelas, suasana masih terlihat gelap gulita. Teriakan serta tangisan Samina tentu saja membangunkan sebagian tetangga dekat rumahnya. Satu persatu, tetangga datang menghampiri Samina dan bertanya kenapa ia menangis dan berteriak. Dengan masih menangis, Samina pun menceritakan yang ia alami. Bahkan menunjukkan belatung-belatung di atas tempat tidurnya. Tentu saja membuat warga yang melihat begitu ngeri. Singkat cerita, esok paginya Samina dengan didampingi Pak RT menjumpai Pak Kades dan menceritakan semua yang ia alami. Samina baru yakin bahwa suaminya telah tiada, walau ia tidak tahu apa penyebabnya. Pak Kades dengan sabar mendengarkan cerita Samina. Lalu Pak Kades berkata, "Samina, sebenarnya dari kemarin saya sudah ada firasat. Memang itu jasadnya Nurdin. Hanya saja saya jadi bingung dengan keteranganmu.
bahwa suamimu setiap malam pulang. Makanya saya tunda untuk mengambil keputusan. Dan kemarin saat kita kumpul di kantor desa, kamu mengatakan bahwa golok tersebut milik suamimu, cuma pakai tali berwarna kuning. Benar begitu? Ucap Pak Kades ke Saminah. Iya Pak Kades, golok suami saya pakai tali kuning, jawab Saminah gugup. Karena tali goloknya sengaja dilepas Nurdin dan digunakan untuk dia bunuh diri. Dan sekarang tali itu masih terikat di pohon itu. Demikian ujar Pak Kades menjelaskan. Sontak begitu mendengar penjelasan Pak Kades, Saminah menangis histeris. Maaf, bukan saya ikut campur ya Saminah. Sebenarnya suamimu sebelum melakukannya pernah datang ke rumah saya. Ia bercerita bahwa ia tidak tahan lagi dengan sikap dan ucapanmu kepadanya. Saya mohon berubahlah, kasihan Nurdin sangat tertekan, sambung Pak RT kepada Saminah. Singkat cerita, setelah Pak Kades melaporkan ke pihak kepolisian bahwasanya salah satu warganya telah melakukan bunuh diri dan ditemukan sudah jadi kerangka, setelah pihak kepolisian melakukan olah TKP serta melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi yang akhirnya membenarkan adanya warga setempat telah meninggal karena bunuh diri. Kemudian jasad Nurdin yang tinggal kerangka dikebumikan. Selesai. Demikianlah kisah nyata dari Kang Dayat. Saya mohon maaf kalau dalam membawakannya ada banyak kesalahan. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mau menyimak kisah ini. Dan sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillahirabbil alamin.